Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, seseorang itu sudah ditakdirkan tentang masalah rizkinya, jodohnya, matinya, bahkan surga dan neraka pun sudah ditentukan. Kapan ditentukan itu? Pada saat kita semuanya, setiap manusia masih berada di perut ibundanya masing-masing, yang pada saat itu berumur 4 bulan. Ya, 4 bulan ya. 40 kali 3 berarti berapa? 120 hari, 4 bulan. Ditentukan di situ jodohnya, rezekinya, wafatnya, bahkan surga dan neraka pun sudah ditentukan. Nah, salah satu yang ditentukan tadi kita bicarakan adalah masalah rezeki. Jadi rezeki itu, ibu-ibu, tidak bisa tertukar. Kalau memang takdirnya orang kaya, walaupun dia nggak lulus sekolah, kaya juga. Katanya urat nadinya urat nadi kaya katanya. Walaupun nggak lulus SD, tapi karena memang takdirnya kaya, ya kaya juga. Bahkan berapa banyak itu yang di Madura sana itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi kaya, jadi bos besi. Sebaliknya, kalau ditakdirkan orang itu tidak kaya, ya nggak bisa kaya juga, walaupun dia berusaha setengah mati. Kalau memang tidak kaya, ya memang tidak kaya sampai ke mati. Kita lanjut ya. Jadi walaupun kita itu mau jadi kaya, tapi kalau tidak dijadikan kaya, ya memang tidak kaya. Sebaliknya, kalau orang ditakdirkan kaya, walaupun dia mau jadi miskin, gak bisa jadi miskin. Jadi kalau memang sudah ditakdirkan, ngapain kita ambil pusing? Ngapain kita ambil pusing? Ya kita berusaha sekedarnya saja. Ada cerita ibu-ibu nih ya. Orang ini kaya raya. Dia sudah sumbang ke sana ke sini hartanya. Bangun masjid, bantuin anak-anak yatim piatu, bantuin janda-janda yang tidak mampu, dikasih semua. Kan sini kan banyak janda ya, dikasih itu 10 juta Tapi yang anehnya duitnya tuh nggak habis-habis. Yang lucunya memang seperti itu tuh, luar biasanya. Kalau kita sedekah, makin banyak datang. Nggak pernah orang miskin gara-gara sedekah, aku miskin lah. Kenapa? Kebanyakan sedekah? Nggak ada.
Lihatin saja, tidak pernah ada orang miskin gara-gara sedekah. Jadi ini cerita tadi ini Bu ya, orang kaya raya. Duitnya sudah dia sumbang sana, sumbang sini, tapi nggak habis-habis, datang lagi, datang lagi. Dan dia punya usaha itu nggak bisa dia tutup. Karena kalau dia punya usaha dia tutup, orang-orang pada marah semua. Kenapa? Karena orang memerlukan dia. Coba kalau ada orang punya toko grosir, nggak usah lama-lama tutup, 3 hari aja tutup, ribut nggak orang? Orang mau beli gimana ini? Pelanggan mau beli, orang yang mau partai beli susah. Jadi dia ini mau jadi miskin tuh susah. Datanglah dia ke seorang guru. Dia bilang, "Guru, saya ini bosan jadi orang kaya. Saya mau jadi orang miskin." Loh kenapa? Kata guru, aneh-aneh aja. Di mana-mana orang kepingin kaya. Kamu ini kok mau jadi miskin? Iya guru, katanya. Gara-gara saya terlalu kaya, saya nggak bisa pengajian. Hadir majelis taklim susah. Mau ke sana susah. Bahkan ya tadi, nutup toko aja nggak bisa. Karena kalau nutup toko, orang pada ribut semua, marah semuanya. Kenapa? Karena orang perlu belanja sama dia. Saya sudah habiskan duit ini, sumbang sana, sumbang sini, kasih sana, kasih sini, tapi gak bisa habis. Datang lagi, datang lagi, datang lagi. Saya rindu ingin hadir majelis taklim. Coba ibu-ibu yang di sini nih, ini orang-orang yang hadir di sini gara-gara tokonya paling-paling cuma 1. Coba kalau punya toko 2, 3, 4. Nggak ada yang bisa hadir. Betul tidak? Makanya ada orang punya toko 1 rajin aja pengajian, punya toko 2 terkadang turun, terkadang tidak, punya toko 3 nggak turun lagi, arisannya aja yang turun, ngirim arisan katanya, nggak bisa hadir lagi. Punya toko 4 berhenti langsung, sibuk. Akhirnya kena bencana banjir lah atau kebakaran karena udzubillah min dzalik, jadi miskin lagi, baru kembali dia bisa pengajian. Jadi untunglah kita ini nggak punya toko banyak, jadi bisa pengajian. Kalau orang kaya betulan ibu, bingung dia. Tanya aja di Maska, ada orang kaya di Balikpapan datang di Gunung Binjai situ. Enaknya katanya tinggal di sini. Saya punya toko banyak, pusing. Anak buah ini, anak buah itu pusing. Jadi cerita sendiri kan. Cerita. Makan dulu katanya. Anda usah makan katanya. Dimasakan iwak mandai, iwak kanu. Gancang makan. Orang kaya tuh pusingan dia. Jadi orang kaya ini datang kepada guru itu, guru ada saran nggak supaya jadi saya orang miskin? Saya jadi orang miskin bisa nggak? Supaya nggak lagi dikejar orang. Saya kepingin jadi orang miskin aja. Aneh kata guru nih, kamu nih aneh. Kata guru, betul kamu mau jadi orang miskin? Iya. Gini aja nah, saya punya saran kata guru. Ini gurunya juga aneh-aneh juga ngasih saran supaya jadi miskin. Besok itu hari Jumat di masjid kerajaan itu ada nanti raja sholat di situ. Kamu ikut sholat juga di situ, di kerajaan itu, di masjid kerajaan. Ya kalau kita di Jakarta itu ya Masjid Istiqlal lah. Itu nanti sholat Jumat, raja sholat di situ. Kamu nanti sholat di samping raja. Kamu kan kaya, dikenal dengan raja. Sholat di samping dia. Nanti selesai sholat Jumat, kamu pukul kepala raja. Ditangkap kamu sama raja, masuk penjara. Aman sudah. Gak ada lagi yang ngejar-ngejar kamu. Kamu enak ibadah di dalam penjara. Kata orang kaya ini, betul juga ini. Gurunya juga ngasih saran aneh-aneh juga. Yang
Orang kaya ini juga karena sudah kepingin mau jadi miskin, nekat juga. Ringkas kata, pada hari Jumat orang kaya ini sholat di samping raja tadi. Sholat di samping raja. Manusia kan tuh banyak tuh. Namanya raja kan ajudannya banyak, penjaganya banyak. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum dan semuanya. Raja mau pergi. Ketika sholat kan dia punya mahkota. Mahkota tahu ibu-ibu? Nih, kalau raja kan zaman dulu kan pakai mahkota. Ditaruh di lantai. Lalu ketika raja mau pakai mahkota itu, mau dipakainya, orang kaya ini langsung nempeleng dia punya kepala ini. Kepalanya raja ditempeleng. Dubak begitu. Mahkotanya yang tadi mau dipakai terlepas, tergulung-gulung di lantai. Ajudannya raja ini langsung, teroris, tangkap ini, tangkap. Kata raja, sebentar, jangan ditangkap nih orang nih, jangan ditangkap. Loh kenapa raja? Justru orang ini yang telah menyelamatkan nyawaku. Kok bisa raja? Coba kamu lihat, di dalam mahkota itu ada kalajengking, ada kalajengking. Kalau aku tadi pakai mahkota itu digigit kepalaku, langsung kotak racunnya, matilah aku. Justru orang ini telah menyelamatkan aku. Aku syukur sama dia. Dia bukan mukul aku, tapi dia mukul mahkota tadi. Akhirnya apa? Orang kaya ini gak jadi ditangkap, gak jadi miskin, malahan raja ngasih uang banyak sekali sama orang ini. Tambah kaya dia. Pulang kepada gurunya, guru, saya bukan jadi miskin, malahan tambah jadi kaya guru. Nih banyak banget duit saya. Kata gurunya, ya itulah takdirmu tadi. Ya tadi yang kita ceritakan di awal, kalau memang orang itu takdirnya kaya, bagaimanapun dia mau jadi miskin, gak jadi miskin. Beribu-ribu orang ingin menjatuhkan dia jadi orang miskin, gak bisa jadi miskin. Sebaliknya kalau uratnya urat miskin, bagaimanapun dia cari duit siang malam, malam jadi siang, malam siang jadi malam, nah bisa juga kaya-kaya. Lalu apa maksudnya? Ya artinya kita dalam dunia ini ya sederhana saja. Intinya kita beribadah, itu aja. Banyak duit, jangan lupa bersedekah. Nggak punya duit, nggak bisa sedekah, ikut pengajian, selesai sudah urusan. Yang repot sudah miskin, sombong, nggak ikut pengajian, nggak ibadah lagi. Kira-kira masuk nerakanya di mana tuh manusia nanti? Paham nggak ibu-ibu ya? Rezeki tadi. La ilaha illallah. Ada cerita juga ibu-ibu ya. Saya nggak tahu sudah cerita atau belum di sini. Dulu ada orang laki-laki, dia berdoa, ya Allah, kalau saya bisa dapat makan 2 kali dalam sehari gratis, saya bersyukur sudah. Kalau kita kan, kalau bisa kan jangan 2 kali makan, sekurang-kurangnya 3 kali lah. Apalagi kalau orang Indonesia nih sehari 5 kali makan. Pagi makan, habis sholat subuh makan dulu. Nanti jam-jam 10 kata orang kopi break, makan lagi. Habis zuhur makan lagi. Habis asar dapat jajanan, dapat makan lagi. Habis maghrib makan lagi. Nanti jam 11, jam 12 malam belum tidur, makan lagi. Makan terus. Santri saya tuh aneh juga, makan aja dia itu santri. Kuat dia makan tuh santri. Ya. Memang santri itu lagi kuat-kuatnya makan ya. Kita kan gitu juga dulu waktu naik bujang tuh nah. Gancang gak makan bahari bu. Woi kuat makan. Sehari itu di pondok tuh ada hampir 2 karung mungkin. Sekali masak 7 kilo,
putra, 7 kilo putri. Berarti 14 kilo ya. Sekali masak 14 kali 3 berapa itu? Nah itu 45 kilo sehari. Itu pun kurang lagi. Kadang habis sebuya katanya, habis makannya. Akhirnya dimasakin lagi. La ilaha illallah. Nah, jadi ada orang dia minta sama Allah, ya Allah berilah saya makan gratis sehari, walaupun sehari 2 kali. Ini termasuk kalau nanti kita doa jangan alang-alang tanggung ya sama Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Orang ini entah dia melakukan apa, akhirnya dia dipenjara. Ketika dipenjara kabul doanya. Sehari makan 2 kali, gratis lagi. Memang rezekinya seperti itu. Nah jadi kita juga walaupun rezeki kita ini ditentukan, mintalah rezeki yang banyak, berkah, halal. Apalagi kan kalau ibu-ibu, kalau amalan itu amalan masalah duit, banyak yang catat tuh. Apa Pak Ustaz ini berapa kali dibaca Pak Ustaz amalannya ini? Pokoknya kalau amalan duit sering banget dimintai. Itu masalah rezeki tadi Bu ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman kalau kita mencari rezeki tadi jangan sampai yang haram. Jangankan yang haram lah, yang syubhat saja jangan. Yang syubhat saja jangan, apalagi yang haram. Kenapa ya? Karena disebutkan dalam riwayat kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh, yang gemuk, yang berlemak dari sebab makanan minuman yang haram, maka api neraka yang pertama kali untuk membakarnya. Jadi hati-hati ibu-ibu. Makanya orang bahari itu ya, orang bahari ya, takut kalau seandainya badannya ini gendut, lemak gara-gara yang haram. Jadi mereka itu kalau sudah, mohon maaf Bu ya, mohon maaf sekali lagi, ibarat kata kalau sudah kira-kira aku ini enggak lama lagi, itu paling-paling 1 tahun 2 tahun lagi, mereka itu membanyakan puasa. Membanyakan puasa untuk apa? Mengurangi lemak di badan. Mengurangi lemak di badan. Siapa tahu tuh bekas nang haram-haram. Ibarat kata tuh seperti itu. Dikurangin. Tapi intinya bertobat juga. Ada orang badannya kurus saja, dosanya banyak, diangkat mayatnya berat. Saya punya teman, dia itu tukang memandikan orang mati. Zaman dulu itu ada namanya apa? Porkas ke apa itu? Orang jual porkas. Porkas kan namanya? Porkas. TSSB, DSSB, SDSB apa macam-macam bahari itu. Jadi ini saya punya teman ini tukang mandikan orang mati. Ini orang, maksudnya dia punya tetangga, badannya kecil aja, kecil, kurus, tapi dia jadi bandar judi porkas itu. Meninggallah orang ini. Teman saya memandikan orang itu, yang bandar judi porkas ini. Badannya yang meninggal ini badannya kecil, kurus, dimandikan, dikafani, pas mau diangkat jenazahnya, dia cerita sama saya, berat katanya, mayatnya itu berat. Kenapa berat? Padahal badannya kecil saja. Ternyata dosanya yang terlalu banyak tadi. Nah oleh karena itu, yang terpenting buat kita itu adalah bertobat dulu. Kalau pernah memakan minuman yang haram, tobat betul-betul.
Bagaimana kalau seandainya kita pernah mencuri atau mengambil punya orang, lupa sudah. Bagaimana mau mengembalikannya? Kalau orangnya masih hidup, kita kembalikan. Minta maaf lahir batin. Tapi kalau orangnya sudah kita nggak tahu, gimana caranya, Bu? Maka kita bawa uang. Berapa ya kita pernah nipu orang bahari? Lupa sudah. 100, 200 kah, 300 kah? Zaman dulu 100 ribu. Jangan kita ngasih 100 ribu. 100 ribu zaman dulu kalau diuangkan zaman sekarang, anggaplah 1 juta. Bawa duit 1 juta tadi itu. Kemana? Ada pesantren lagi dibangun, ada masjid lagi dibangun, ada musalla lagi dibangun. Kita niatkan, ya Allah, duit 1 juta inilah. Siapa tahu dulu saya pernah nipu orang, saya pernah curi punya orang, ngambil punya orang tanpa haknya. Artinya secara zalim. Saya sudah lupa. Saya serahkan ini kepadamu untuk mereka-mereka yang pernah saya zalimi. Sebagai apa? Sebagai amal jariah mereka. Aku bertobat ya Allah dan tuntaskan masalah ini di dunia. Insya Allah tuh dengan cara demikian kita ngasihkan ke masjid untuk amal jariah di masjid. Pahalanya untuk orang yang pernah kita zalimi. Insya Allah kita di akhirat nanti kita nggak lagi bermasalah dengan orang itu. Karena di dunia kita sudah beresin. Nah jadi kita ini kan banyak dosa, Bu ya. Masing-masing banyak dosa kita. Nah diingat-ingat saja. Kalau dosa sama Allah Ta'ala mah gampang. Nggak sholat dulu, tobat, qada. Pernah nggak puasa? Puasa, qada. Tapi kalau kita sama manusia gimana? Paksa kita harus meminta halal, minta ridho sama orang yang bersangkutan. Kalau lupa, nah caranya tadi itu tuh. Diuangkan, dijadikan amal jariah buat orang yang pernah kita zalim. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Insya Allah tuh dengan cara demikian, mudah-mudahan kita di akhirat tidak ada lagi sangkut paut dengan orang itu. Kata Allah, sudahlah, dimaafkan semuanya. Mudah dipahami ibu-ibu. Ada 17 menit lagi kurang lebih. 20 menit. Ibu itu dia mau menanyakan, kita kan lagi itu kan cerita sama dulu. Ya. Jadi anak mau ngomong itu, kan bilangnya dulu pernah ke anak kan mengatakan sini kira turun. Kayak gini nah, katakan tadi bilang si haji ini, kita kan hanya hidup ngerjain sunat-sunat nanti, kita kan banyak kita yang dulu pada di sana dari teknologi, jadi dijin pada kita main. Jadi yang mau ditanyakan bagaimana syaratnya, bilangnya apa anunya, itu kalau kan yang mau ada banyak utang. Nah, tadi kan kita cerita, Bu ya. Kalau kita dosa sama Allah itu mah gampang aja. Allah tuh Maha Pemaaf. Tapi kalau kita sama makhluk Allah Ta'ala, terutama manusia, Allah tidak mau memaafkan kita kecuali orang yang kita zalimi itu memaafkan kita. Nah caranya kan sudah tadi kita kalau sama manusia. Nah sekarang kita sama Allah Ta'ala nih, mungkin bahari, mohon maaf ya ibu-ibu, ada nggak sholat, lagi ya kalau bahasa kitanya zaman-zaman jahiliyah bahari, lagi muda, lagi centil-centilnya, lagi ya begitulah, nggak sholat, nggak puasa dan sebagainya. Gimana caranya mau bertobat? Ya wajib qada. Kata ulama wajib qada. Sepakat para madzhabul arba'ah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu wajib untuk diqada salat tadi. Nah kira-kira aja ibu, saya itu zaman-zaman jahiliyah itu mungkin 2 tahun itu. Setahun atau 2 tahun. Ambil 2 tahun. Setahun berapa? Dalam setahun berapa hari? 360 kalau hitungan hijriah 360. Ambillah kita bicara enak ya, setahun aja Bu ya. Setahun kah setengah tahun? Ambil setahun. Setahun kah 2 tahun? Ambil 2 tahun. Ambil yang banyak. Nah kita hitung setahun itu. Setahun itu 360 hari. Ibu-ibu ingat gak dulu bahari itu haid itu paling lama berapa hari? Seminggu. Jadi sebulan itu ada 30 hari, betul gak?
dipotong seminggu. Berarti berapa? Dipotong 7 hari. Jadi totalnya 23 hari. Betul nggak? 23 hari dikali 12. Sekian sudah. Hitung. Jadi selama nanti mengqadha, wajib diqadha, Bu. Jadi zuhurnya, asarnya, maghrib, isya, subuh semuanya diqadha. Nah, selama mengqadha itu tidak perlu kita salat sunnah. Jadi kita tidak dituntut untuk salat sunnah. Kita salat qadha saja. Caranya gimana? Terserah. Mau zuhur dulu, qadha zuhur. Hitung aja, Bu, ya. 23 hari dikali 12 berapa itu, hitung. 12 bulan umpama dihitung. Qadha terus, nanti punya catatan, jangan enggak punya catatan. Tulis. Ya. Nanti selesai zuhur umpama asar lagi, maghrib lagi, begitu seterusnya. Atau bisa juga yang selang-seling. Bagaimana selang-seling? Biasanya kan kalau kita sholat itu ada qobliyah, juga ada ba'diyah. Qobliyah zuhur umpama, kita ganti qobliyah zuhur itu dengan mengqadha sholat fardu zuhur. Lalu kita sholat fardu zuhur tunai. Ba'diyahnya kita ganti lagi dengan sholat fardu zuhur qadha. 2 dapat kita sudah. Yang tadi kita umpama setahun 12 bulan, karena kita ngambilnya sekali 2, kita cuman setengah tahun 6 bulan selesai. Begitu juga asar, maghrib, isya, subuh. Cuman kan kalau ba'da asar nggak ada salat. Ba'da subuh tidak ada salat. Tapi salat yang mana? Itu kalau salat sunnah. Tapi kalau mengqadha boleh. Habis salat fardu asar nih, mengqadha salat fardu asar boleh tidak? Boleh. Cuman kalau bisa mengqadhanya jangan sampai kelihatan orang. Kenapa? Nanti orang pada bingung. Maka sudah salat asar, kenapa salat lagi? Nah, kan timbul fitnah tuh. Supaya tidak timbul fitnah, supaya orang tidak bertanya-tanya, mengqadhanya di rumah saja. Bisa nggak caranya, Bu? Nah, atau umpama ya tadi zuhur dulu selesai sampai tuntas, nanti asar lagi, maghrib lagi, boleh. Atau salat malam itu apa? Maghrib, isya, subuh, dikerjakan di siang hari, boleh. Atau salat siang, zuhur, asar, dikerjakan di malam hari, boleh. Atau borongan di malam hari, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, diborong semuanya diqadha. Boleh tidak? Boleh. Intinya bagaimanapun caranya wajib diqadha. Mudah dipaham kira-kira, Ibu? Nah, berhitung kita punya catatan di rumah. Iyalah, kalau zuhur tetap 4, asar tetap 4, semuanya tetap 4. Ya, gitu, Bu, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita meninggal dunia, kita belum tuntas? Ingat ya, Allah tidak pernah menanya tentang hasil. Allah menanya tentang usaha. Kamu ada usaha enggak ingin bertobat? Ada, ya Allah. Qadha enggak? Diqadha, ya Allah. Tuntas enggak? Belum sempat. Kenapa belum sempat? Keburu dipanggil duluan sama engkau. Jakanya masih panjang umur, kemarin sempat untuk mengqadha. Kenapa tidak cepat-cepat? Saya sudah tua, ya Allah, gak bisa cepat-cepat. Ya, kata Allah, dimaafin dah. Nah, itu enaknya sama Allah Ta'ala, mau kurang lebih. Tapi kalau sama manusia, mana mau kurang lebih? 100 rupiah aja gak mau dia kurang. Kata orang Cina, kalau gak ada 100 rupiah, gak jadi 1 juta. Nah, begitu juga mengqadha puasa, ibu-ibu. Puasa diqadha juga. Sebulan, bulan puasa kan ya. Nah, kalau puasa nggak ada potongan, artinya walaupun haid, ya tetap qadha. Jadi 30 hari. Bagaimana cara qadhanya? Puasa Senin Kemis, tapi niatnya untuk mengqadha. Gabungin saja niatnya. Umpama Senin nanti, malam hari niat,
aku niat mengqadha puasa Ramadan besok hari fardu karena Allah Ta'ala, dan niat puasa hari Senin sunnah karena Allah Ta'ala. Kerjaannya satu, pahalanya dua. Boleh? Boleh hukumnya. Intinya ibu-ibu, kita sebelum meninggal ini betul-betul bertobat. Yang punya hutang sama Allah Ta'ala dibayar, yang punya hutang sama manusia minta maaf. Kalau lupa, ya tadi caranya apa ya? Cari masjid, cari pesantren, cari apa yang lagi bangun. Niatkan untuk amal jariah buat orang yang pernah kita zalimi. Mudah dipaham kira-kira? Baik, ada pertanyaan lagi? Ya, subuh tetap berkunut. Subuh tetap berkunut. Nah, tadi yang mengodokan itu kan misalnya subuh, kita kan mengodok subuh, kegiatan berkunut itu apa? Afdalnya berkunut. Ya. Kalau nggak berkunut juga nggak apa-apa. Ya, begitu juga ya ibu ya, salat duha itu nah. Itu nggak usah salat duha, qadha aja kerjanya. Tahajud, ibu-ibu tahajud umpama, sudah tinggalkan tahajud, qadha saja. Intinya selama proses mengqadha salat fardu tadi, kita itu tidak dituntut untuk mengerjakan salat sunnah. Artinya tinggalkan salat sunnah semuanya, kerjakan qadhaan salat fardu itu sampai habis. Nanti kalau sudah habis perkiraan kita, baru kita salat sunnah yang lain. Paham gak kira-kira ya? Nah, bismillah. Ya Bu Haji, silakan. Ya tadi kodonya, kalau ingat ya, perempuan hamil itu tetap mengqadha puasa ya. Walaupun bayar fidyah tetap qadha puasa. Itu banyak orang salah paham itu. Katanya kalau sudah bayar fidyah enggak puasa lagi. Oh tidak. Yang hanya bayar fidyah tanpa puasa, tanpa qadha itu cuma ada 2 orang. Yang pertama tua bangka. Orang sudah tua, bangka lagi. Yang parah itu tua Bangka Belitung. Kan ada Bangka Belitung. Yang kedua orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh lagi. Ketergantungan minum obat dan seterusnya sampai mati begitu dia. Kalau orang sudah matinya itu membawa kematian, apa sakitnya itu membawa kematian, ada tidak bisa diharapkan sembuh lagi, sudah dia tidak usah puasa, dia tidak usah qadha, tapi wajib bayar fidyah. Sedangkan perempuan hamil itu tetap qadha Ramadan, tetap qadha puasa Ramadan. Untuk masalah fidyah itu masalahnya agak panjang. Saya terangkan mungkin gak cukup waktulah ya. Jadi intinya kalau ada orang yang punya hutang puasa wajib diqadha. Intinya seperti itu. Bagaimana caranya tadi? Puasa Senin Kemis. Bagus ibu-ibu kalau seperti sampean ini sering puasa bagus. Ya tadi apa? Untuk mengurangi lemak badan supaya diangkat nggak berat-berat banget nanti jenazahnya. Ya kan ya? Dosanya dia makanya kita sebelum meninggal minta taubat. Jadi nanti ringan banget. Ya Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh. Iya, boleh. Aku sholat fardu subuh qadha gitu. Iya. Seperti itu. Paham Bu ya? Nah seperti itu. Jangan kita mengharap anak cucu. Jangan. Yang penting kita dulu bereskan kita punya urusan. Lain halnya kalau anak cucu kita itu paham. Kalau anak cucu kita itu paham, pernah sekolah pesantren dan sebagainya, mungkin waktu kita meninggal nanti dia
bapakku dulu mungkin pernah sakit, mamaku pernah sakit 3 bulan, tidak karuan salat, aku mau kodokan dia, boleh nggak? Boleh saja. Tapi syaratnya orang yang mengqadhakan salat fardu untuk orang yang meninggal itu syaratnya adalah orang yang mengqadhakan itu sudah tidak ada hutang juga, tidak ada hutang salat. Kalau dia sendiri banyak hutang salat lalu dia ingin mengqadhakan orang yang sudah meninggal, mana bisa. Sama seperti haji badal. Orang yang membadalkan haji syaratnya apa? Orangnya sudah pernah pergi haji dan hajinya sah, baru boleh membadalkan orang. Dia belum pernah haji lalu kepingin membadalkan orang, mana bisa. Seperti saya nih, insya Allah nanti tanggal 10 Oktober saya berangkat. Nanti 8 Oktober itu maulid di pondok. Ini kan sini saya lihat malam Sabtunya maulid di Langgar. Sabtu paginya di pondok saya. Mudah-mudahan ibu bisa hadir ke pondok saya maulidan. Ya. Nah, nanti Sabtu paginya di pondok di Amburawang. Yang belum pernah ke pondok, pesantren. Tanggal 8 Oktober malam Sabtu di sini, paginya di Amburawang jam 9 pagi. Nah, habis itu tanggal 10-nya saya berangkat umroh. Karena saya kan sudah pernah berangkat umroh nih. Mohon maaf, alhamdulillah berapa kali berangkat umroh. Nanti saya pas datang mau umroh itu langsung saja mau umrahkan bapak saya, mau umrahkan mama saya, mau umrahkan siapa yang saya kepingin mau. Kenapa? Karena sudah pernah berumrah. Tapi kalau belum pernah berumrah, ini kayak anaknya Haji Maskah. Berapa orang anaknya nanti berangkat sama saya umrah? Mana bisa membadalkan dulu? Kenapa? Harus dia umrah dulu sendiri-sendiri. Setelah umrah selesai punya sendiri, baru dia boleh membandalkan bapaknya, kainya, mamanya, terserah saja. Ini waktu di sana kan, ya. Berniat untuk diri dulu. Ya kan berkali-kali orang itu biasanya naik, berjalan, bisa diadakan. Iya. Tapi yang pertama kali untuk diri dulu. Nanti yang kedua baru boleh orang lain. Nah, lain saya ini sudah berangkat umroh sudah berapa kali. Jadi nanti pas datang boleh untuk langsung untuk orang lain boleh, untuk bapak, mama boleh seperti. Nah, begitu juga membadalkan sholat qadha untuk orang meninggal. Boleh. Ini pengalaman saja Bu ya, pengalaman. Mama kami ini kan mama saya sama Dimaskah sama mama. Itu kan waktu sebelum meninggal sakit-sakitan kurang lebih setahun itu. Sakit-sakitan. Jadi cuman ditilam saja buang kotoran dan sebagainya. Mama saya bilang sama saya, Muhid, mama ini gimana? Mau sholatnya ada najis. Akhirnya saya datang ke tempat Abuya Sarwani minta solusinya gimana Abuya. Kata Abuya Sarwani, sudah katanya, ittaqullah mastata'tum, bertakwalah semampunya saja. Artinya sholat di jamak semuanya. Duhur dengan asar di jamak. Nggak bisa berwudu, tayamum saja. Kurang lebih saya perkirakan itu setahun itu. Meninggallah mama. Waktu itu saya nggak sempat yang meninggal menemani mama ya. Ya. Nah saya waktu itu kecapean karena malam nungguin mama di rumah sakit. Saya pulang, habis itu datang lama ditelepon katanya mama meninggal. Ya sudah. Nah meninggal, di sini kan banyak yang nyolatkan ya kan ya dulu waktu masih zamannya Guru Samiun Al-Inayah. Guru-guru banyak, Buya Mahmudi ada, Guru Samiun ada, Guru Jilani ada, banyak tuh yang guru-guru datangan, alhamdulillah. Malamnya setelah dikubur, malamnya saya kumpulin kakak-kakak itu, kumpulin. Nah, jadi saya bilang, mama ini kurang lebih setahun gak karuan sholat, dan sholatnya memang ya di badannya ada najis. Kita bagi aja dah, berapa anak kemarin tuh? Kecuali Suhardi kan meninggal berdahulu. Nah, ada berapa orang? 4. Lalu saya bagi. Setahun itu bagi 4. Berarti masing-masing mengambil 4 bulan. 4 bulan. Mama ini sudah monopos, artinya tidak ada haid lagi. Sudah, masing-masing sholat itu zuhur 4 bulan semuanya megang. Bagi sudah. Tapi syaratnya harus kita mengqadhakan ini kita sudah pernah sholat fardu tuntas.
Kalau dulu kita masih punya hutang, bagaimana mau bayarkan hutang orang, kena sendiri kita punya hutang. Tapi alhamdulillah selesai kan. Kalau puasa saya nggak mengqadhakan. Kenapa? Karena waktu sakit itu saya datang sama mama, saya belikan beras, mama niat fidyah. Gimana caranya? Ya sudah, aku niat mengeluarkan fidyah untuk puasa Ramadanku yang aku tidak puasa fardu karena Allah Ta'ala tahun ini. Sudah, ambil karung beras, sudah bawa ke Langgar Darussalam, bagi sama fakir miskin. Nah begitu caranya. Itu kalau kita punya anak ngerti pesantren. Tapi kalau anak kita ndak karuan sholatnya, aduh, jangan harapkan anak sudah gagal di anak, kita sudah sendiri dulu, kita selamatkan diri kita. Nah begitu caranya. Jadi qadha semuanya. Yang pernah, mohon maaf ya, pernah nipu orang apa, sudah lupa siapa aku tipu ini bahari ini. Udah, bawa duit itu, dihitung, jangan pas-pasan duitnya. Menipu orang 100.000 tahun 70. Sekarang jangan 100.000. Kalikan saja zaman dulu emas berapa? 100.000 zaman dulu, kira-kira duit sekarang berapa itu? Sudah bawa. Cicil, kasihkan, belikan semen, belikan. Ada masjid lagi bangun, ada orang bangun, amal jariah untuk orang yang pernah kita zalimi. Itu kalau kita lupa orangnya. Tapi kalau kita masih ingat orangnya, orang yang masih hidup, datangi orangnya, minta maaf lah lahir batin, siapa tahu aku meninggal besok nih. Lebih baik kita malu di dunia daripada malu di akhirat. Bisa enggak ya? Gitu Bu ya. Nah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Saya tidak tahu juga siapa yang duluan meninggal ini. Ya Bu Haji. Ya tadi sudah saya terangkan. Kita haji dulu sudah sah, baru kita membadalkan orang. Sama juga umrah. Bisa. Enggak apa-apa. Enggak. Ya, beda juga, beda. Jadi walaupun belum pernah haji tapi sudah pernah pergi umrah, kita mau selesai umrah lalu kita mau umrahkan orang lain, boleh. Enggak. Ya, alhamdulillah. Udah paham Bu ya? Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semuanya. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita sampai kita mati husnul khatimah. Mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita tidak ada sangkut paut lagi di dunia ini dengan siapapun juga. Dan insya Allah semuanya kita masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertetangga dengan Nabi kita dalam surga firdausnya Allah yang maha tinggi. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.